Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya di kelas Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas terkait dengan skripsi ya. Sudah lama nih. Nggak membahas tentang skripsi. Jadi kali ini saya akan membahas terkait skripsi, yaitu terkait dengan hasil signifikansi, yaitu ini loh ya, kadang kalian kan banyak nih mahasiswa kalau umamanya lagi kerjaan skripsi dan hasilnya itu terkadang tidak signifikan, atau bahasa clearnya itu begini, ditolak gitu ya, dari 3 variabel, 4 variabel ya yang berpengaruh terhadap Y, X dan Y, itu yang diterima cuma 2 atau bahkan 1 gitu ya. Tapi itu temen sih kalau cuma 1 gitu kan. Jadi dari 3 variabel yang diterima cuman 2 gitu ya, yang 1 ditolak. Nah itu biasanya kalian tuh bingung, dan kalau nggak gitu kalian itu apa ya, aduh ada apa ya dengan penelitian saya nih ya, nah, dipikir-pikir sendiri nih, jadi bingung-bingung sendiri. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan hasil penelitian kita itu ketika tidak signifikan atau ditolak hipotesisnya ya. Begini teman-teman, begini, pada dasarnya ketika kita melakukan penelitian ilmiah ini ya, itu kan berawal tujuannya adalah mencari kebenaran gitu ya, keraguan yang kita miliki terhadap suatu hal. Jadi misalnya, kok penelitian ini bilang begini ya, kok penelitian ini bilang begini ya. Ya kalau dalam kehidupan pribadi tuh begini, kalian mempunyai pasangan. Nah, pasangan kalian tuh mencurigakan, kalian ragu nih ya. Biasanya kalau umamnya setiap harinya menjemput kalian itu setiap hari tuh tepat waktu gitu ya, tiba-tiba dia tidak tepat waktu, terus kalian tuh ragu sama dia akhirnya. Nah, kalian mulai nih cari kebenarannya seperti apa, kok dia itu sekarang akhir-akhir ini dia mulai telat nih kalau jemput saya. Kalian cek nih kalau di kampusnya, ternyata ya nggak ada apa-apa gitu ya. Kecurigaan kalian itu jangan-jangan nih ada yang lain nih ya, jangan-jangan ada yang sudah banyak lah di pikiran kalian. Kalian cek ke kampusnya, habis itu kalian cek ke mana, ke ke tempat nongkrongnya, ternyata juga nggak ada apa-apa. Berarti kan hipotesis kalian kan ditolak gitu ya. Jadi begitulah, dari keraguan mencari sebuah kebenaran yang ada, keyakinan gitu ya. Jadi kalau umamanya kalian itu meneliti dan inginnya itu pokoknya kudu diterima KB, pokoknya harus diterima semua nih variabel saya X1, X2, X3 ini harus keterima. Ya kalau dari awal kalian pengennya diterima, ngapain diteliti gitu ya. Kalau udah yakin, ya kan cuman meyakinkan aja kan, sisanya kan kalau kalian udah yakin 100% itu bakal diterima, ya ngapain diteliti. Karena penelitian itu adalah berawal dari sebuah keraguan gitu ya, cari kebenaran yang seperti apa sih sebenarnya. Kalau udah yakin bakal diterima, ya ngapain diteliti juga kan, ya nggak perlu lagi gitu ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan penelitian kalian itu banyaknya ada yang tidak signifikan ataupun ditolak nih biasanya nih ya. Yang pertama, sebenarnya saya sudah punya beberapa catatan ya. Ada mahasiswa nih, saya lagi di kampus. Yang pertama itu biasanya terjadi karena memang datanya kenapa begini, data yang kalian punya itu misalnya begini, kalian harusnya memiliki sampel itu, ngetesnya, ngeceknya, analisisnya itu dengan statistik adalah 1000, tapi kalian cuman punya 500. Kalian paksakan nih untuk kalian teliti, hasilnya pasti ditolak karena tidak sesuai datanya ya. Berawal dari yang pertama itu adalah datanya. Saya tidak terlalu banyak juga ya terkait apa aja sih sebenarnya, banyak banget kalian bisa lihat di internet, tapi ini poin-poinnya aja. Yang pertama memang datanya, harusnya kalian punya 1000 gitu ya responden, kalian cuma 500 aja, yang nggak sesuai gitu kan, akhirnya ditolak. Yang kedua adalah terkait dengan kesalahan dari peneliti. Saya yang salahnya di mana? Yang pertama salahnya adalah kesalahan apa ya, terkait dengan kesalahan input data ke pengambilan sampel. Banyak ya, ternyata kan bisa cek di internet tuh banyak pengambilan sampel lah ya. Harusnya begini, ketika kalian, kalau saya ambil satu aja,
kesalahan dari si peneliti ini adalah salah satunya adalah pengambilan sampel. Kalau umpamanya kalian ingin meneliti terkait dengan kepuasan kerja karyawan, nah kalian tidak mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari pendidikan terakhir gitu ya. Yang kedua jenis kelamin, yang ketiga adalah pengalaman kerja. Itu kalian tidak indahkan, tidak kalian abaikan gitu ya. Akhirnya hasilnya ya ditolak, tidak signifikan. Ya kali gitu ya orang S2 mau disamakan dengan orang S1 karena mereka menginginkan promosi yang lebih daripada anak S1, itu bisa jadi seperti itu ya. Itu salah satu dari sampelnya. Itu salah satu dari sampelnya. Ya, bisa jadi sampel yang kalian penelitian kalian tuh pertamanya mengambil acuannya adalah di perbankan. Satunya ternyata kalian meneliti di mahasiswa. Kalian pengennya sama hasilnya gitu ya beda, sampelnya aja udah beda kayak gitu ya, sampelnya aja udah beda. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan, dua hal itu ya, pengambilan datanya dan juga kesalahan dari si peneliti, mulai dari teknik analisisnya, pengambilan sampelnya itu yang sederhana sekali, itu yang kecil aja, masih banyak yang lainnya ya, bisa kalian cek di internet dan lain sebagainya, dan di jurnal itu banyak ya, kalian cek sendiri. Tapi saya akan kasih beberapa contoh aplikatif begini. Pernah ada penelitian tuh begini, si peneliti ini, mahasiswa ini meneliti terkait dengan diskon ini. Kalau kita pikirkan secara logika aja gitu ya, pasti akan mempengaruhi penjualan gitu ya. Ketika kita mempunyai diskon sebanyak awalnya cuma 20% dan jadi 50%, kita udah memimpikan atau kita sudah membayang bakalan banyak nih yang akan datang. Nah, masalahnya objeknya apa nih ya? Dia meneliti di sebuah salon kecantikan yang kayak potong rambut dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia meneliti bahwasannya pengaruh nggak sih diskon ini terhadap jumlah pengunjung gitu ya, minat mau berkunjung di salon tersebut. Awalnya sih rame gitu ya, tanpa diskon pun rame. Dia berpikir kalau umpamanya ditambah diskon pasti rame nih ya, tambah rame gitu kan. Ternyata ditolak lah yang namanya hipotesisnya dia ya, praduganya dia tuh semuanya ditolak. Karena apa? Yang pertama, kok bisa sih ditolak, kan diskon biasanya kan bisa berpengaruh terhadap penjualan, kok ini enggak? Ternyata setelah ditelisik lagi, ternyata apa? Karena segmen pasarnya beda, target pasarnya itu beda. Orang yang datang ke salon itu bukan middle low ya, bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang mempunyai pendapatan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Orang menengah ke atas kalau dikasih diskon secara psikologis, mohon maaf nih ya, itu biasanya itu adalah harga diri. Yakin nih dikasih diskon, yakin nih 50%, yakin nih 70%, yakin nih 70%. Oh, jangan-jangan obatnya mau kadaluarsa, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan begini. Nah, itu pemikiran dari orang yang middle up gitu ya, yang pendapatannya itu tinggi. Dia tidak memperhatikan pendapatan dari si pengunjung salon tersebut. Enggak semua orang bisa kamu samakan suka dengan dengan adanya diskon tersebut. Ada beberapa segmen yang memang tidak suka dengan adanya diskon tersebut. Buat mereka akan memperhatikan kualitas bahan dibandingkan dengan harganya ya, komitmen ya. Itu. Jadi kalau kalian mendapatkan hasil hipotesis kalian itu tidak signifikan, jangan bingung, ditelaah lagi mulai dari pengambilan sampelnya ya, teknis analisisnya ya, dan lain sebagainya, itu diteliti lagi. Dan kalaupun ada jangan bingung, kalian cari teori pendukungnya. Makanya di bab 2 itu di tinjauan pustaka, kalian ya paling aman ya, carilah kalian itu penelitian di mana apa yang kamu teliti itu ada referensinya. Misalnya peneliti si A, si B, si C mengatakan diterima, si D, si E, si F mengatakan ditolak. Nah ternyata hasil punya kamu ditolak, seenggaknya kamu ada referensinya ya. Kalau itu ditolak tinggal gitu aja, selesai kan, kayak gitu ya. Makanya kenapa tuh artikel acuan itu penting sekali. Cari yang memang diterima juga yang mana, yang ditolak juga yang mana. Jangan hanya satu cari yang diterima aja. Ketika ditolak kalian udah pada bingung
ya. Saran saya begitu, cari artikel yang memang cari artikel acuan di jurnal-jurnal internasional ataupun di lokal di Indonesia, dimanapun saja kalian cari artikel acuannya, baik yang diterima ataupun ditolak. Setidaknya itu menjadikan kalian banyak referensi untuk hasil signifikansinya nanti, ya. Begitu saja. Saya sebenarnya pernah juga ya dulu meneliti itu ditolak gitu ya, dari 7 ditolak 3 apa 2 gitu ya, 2 kayaknya. Akhirnya saya kenapa ini ya kok bisa ditolak punya saya ya, ternyata sampelnya beda gitu ya. Saya tidak bisa menyamakan kalau umpamanya sampel yang ada di jurnal artikel acuan saya itu adalah di Jerman kalau nggak salah, terus saya samakan dengan yang ada di Indonesia, ya beda culture gitu ya. Saya pengen pasti sama lah ini, iya ya benar juga nih, karena perbedaan budaya antara sampel yang saya teliti dengan sampel yang saya jadikan acuan, dengan artikel yang saya jadikan acuan. Jadi begitu. Jadi kalau umpamanya jangan lupa, pokoknya yang paling penting kalian cari artikel acuannya. Jangan takut ya kalau umpamanya dari 3 variabel semua ditolak, itu pasti kesalahan dari peneliti. Pasti itu kesalahan dari kalian gitu ya. Jadi hati-hatilah kalau umpamanya kalian tuh nanti menganalisisnya ya. 3-3-nya 4-4-nya ditolak semua. Ya kemungkinan besar sih itu memang ada kesalahan dari penelitinya sih kalau kayak gitu. Jadi kalau umpamanya dari 3 ditolak 1, jangan khawatir, kalian harus benar-benar cari artikel acuannya. Ya cari teori pendukungnya. Gitu saja dari saya, semoga lancar dan jangan pernah takut untuk melakukan skripsi, apapun hasilnya silahkan dikoordinasikan dan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Semangat, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di share ya. Ini penting banget nih, kali ini nih penting banget soalnya nih.